wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Safira Umaro. Kali ini gue mau bikin video tentang berbagi cerita mistis atau horror atau cerita setan ya. Sebelumnya gue mungkin kalian pada bingung, kenapa sih pakai topi? Gue baru dapet sponsor tuh. tuh. Kalau ada yang mau pesan nanti boleh deket @anasolvedesign ya, gue taruh sini. Nanti bahan tergantung kalian minta bagaimana. Oke, yuk sekarang gue mau cerita, dimulai dari lu mau siapa dulu nih? Tomcat. Enggak dulu Lah, gue mau nggak mau cerita. Tomcat dari lu Tomcat yang sering. ceritanya Oh, banyak. Gua mau mulai dari cowok dulu. Ya biasanya kan ladies first. Kalau Tomcat ini banyak. boy first. Ya boy first. Bosen lah cewek mulu. Oke, Cat. Nama lu siapa? Masa Tomcat do? Nama saya Ramdhani. Weh. Panggil aja Dani. Ide. Dani apa Tomcat? Panggil aja Tomcat. Gua nggak biasa manggil Dani, biasa Tomcat. Oke, Cat. Apalagi gue. Kita cerita, dimulai kita cerita. Lu ada cerita apa waktu pas kejadian mungkin kejadian horor, kejadian apa gitu? Ayo Ada. cerita. Iya, ada. Jadi itu jam 12 malam. Oh, bohong Tepatnya ya. malam Jumat terus ini. Tadi lu bilangin gak punya. Malam Jumat. Malam Jumat jam 12 malam. Gue pas merinding ya. Bolong. Mules, pengen ke WC. Iya. Ya udah tuh, BAB ke WC. Nah, udah keluar, siram. Itunya hilang. Apanya? Hilang, serem banget dah kayak ada yang makan. Ih, serius? Iya, itunya hilang. Disiram hilang, serem kayak ada yang makan. Iya itu namanya disiram hilang Iya, lah. itu emang bukan horor. Oh, ini jadi stand up kayaknya lucu nih ya. Enggak, emang sesuatu yang ada Tomcat itu gak bakalan berasa horornya. Gue bingung lu jadi cerita horor tentang apa? Gak apa-apa buat mencairkan suasana. Oke, ya gue bingung lu mau cerita itu tentang apa? Udah cerita, Udah serius. itu aja. Iya. Ya emang hilang lah, Bambang. Dasar lebih horor kayaknya ya. Kayaknya kalau menurut dia tuh itu hilang tuh kayak suatu harta karun. Jadi menurutnya tuh horor. Oke. Kalau Tia yang gue tahu di banyak banget. Gak ada guys. Dari mulai dilempar sisir, terus dilempar, lu tau nggak dia pernah dilempar sisir, terus dilempar pasir dari atas. Coba lu ceritain. Gue pernah cerita belum? Belum. Oh bohong nih, gue ceritain nih ya. Dari yang mulai mana nih? Terserah lu, yang dilempar sisir sampai sisirnya tuh melayang dia sampai sawan, besok kan dia sakit. Semuanya juga sakit, gue habis digituin sakit. Iya, makanya lu bye-bye ya sama mereka. Jadi gue yang ditemenin itu dulu ya, yang nyuci. Iya, temenin. Itu kelas berapa sih? SD ya? Kelas SD 6 apa SD. SMP MTS sih? SD ya. Pas lagi ditinggal orang tua apa enggak? Iya itu. Jadi tuh gue pernah ya pas SD tuh gue nyuci. Ini serius ya, ini Baju serius. seragam doang. Nyuci baju seragam doang. Emang itu kan jadwalnya kalau misalnya itu malam Jumat ya. Bener, malam Jumat. Itu posisinya malam Jumat. Nah, terus sama keadaan gue juga lagi datang bulan. Gue nyuci baju seragam tapi itu bajunya kan udah gue rendam dulu. Nah, udah gitu maghrib hujan malam Jumat, gue lagi datang bulan, komplit banget deh itu suasananya. Nah terus padahal di situ posisinya di ruang tamu lagi ada tamu bapak gua. Nah terus kakak gua ada di kamar. Posisi dapur, ruang tamu sama kamar itu nggak jauh, deket. Udah kalau gua udah tahu sendiri kan, gua kalau teriak kayak gimana itu paling kenceng banget. Nah terus jadi pas gue lagi enak nih nyuci, gue lagi SD mah gue nyuci pakai penggilasan ya. Ada duit tuh karena kita bingung pakai mesin cuci jadi nggak bisa. Enggak, emang waktu zaman SD mah gue ngertinya emang pakai penggilasan, yang penting gue tahu caranya ya gue pakai gitu. Nah udah gue nyuci, terus pintu belakang juga nggak gue tutup, kayak udahlah emang plong aja, emang biar nggak gerah kan. Kayak ini mata ekor gua tuh tujuannya kayak ke samping wastafel mulu, tempat cucian piring. Tapi
kayak bebayang gitu. Terus lama-lama jelas. Terus pas gue nggak bisa nengok, cuma kayak bisanya ngelirik. Terus tiba-tiba seketika nih gue lagi kayak begini, seketika gue diam, badan gue kaku, mau manggil, mau teriak gitu. Emang gue tuh udah ngerasa kayak manggil bapak gue, manggil kakak gue udah sekencang mungkin, tapi nggak ada yang denger sama sekali. Nah terus kayak dalam hati gue, ya gue selalu nyebut di dalam hati mah gue selalu nyebut Allahu Akbar gitu kan, kayak nyebut astagfirullah ya Allah gitu. Jangan, maksudnya jangan Posisinya lagi ganggu. ngapain tuh Dia lagi duduk di wastafel ngeliatin gua, terus sambil ngeliatin gua reel gitu. Nah terus Serius lu diliatin? iya serius, makanya kan gua sakit seminggu pas. Matanya itu gimana? Enggak, matanya enggak begitu jelas, soalnya ketutupan rambut. Yang gue tahu mukanya hancur, warna hitam, penuh darah. Ini baju coklat, tanah merah gitu. Gue udah nggak tahu dah, lu kalau misalnya di posisi gue kayak gitu, lu bakalan ngelakuin apa. Di situ aja gue kayak bener-bener badan gue kaku seketika kayak papan penggilisan, tahu nggak? Gue jadi lama gue sirup. Justru gue nggak, gue cuma bisa ngelirik begini-gini doang gitu. Soalnya yang gue tahu emang kalau ketemu gituan kita nggak bisa gerak badan. Nggak bisa, padahal di situ gue ngerasa udah paling kenceng manggil kakak gue, Kak Pira, bapak, nggak ada sama sekali yang ngedengar. Terus di situ emang di ruang tamu lagi ada tamu bapak gue, lagi banyak tamu, dan si tamunya juga nggak ada yang ngedengar sama sekali teriakan gue di dapur gitu. Nah setelah kayak dia menghilang, terus gue baru kayak gue hipnotis, gue langsung kayak astagfirullahaladzim, tadi apaan itu. Gue langsung ke kamar kan, gue bilang lu gue panggilin, gue langsung ngegas di situ. Kayak gue bener-bener sawan banget, gue langsung ngegas ke empok gue, lu gue panggilin nggak nyaut budak kali lu ya. Itu gue saking parnonya cuy. Nah terus nggak lama kan besokannya ke rumah nenek kan, kayak gue cerita apa yang gue alamin kemarin. Nah terus langsung sakit gue seminggu kayaknya. Nah Itu dia kalau nggak salah dia jongkok gitu ya, sambil kayak orang begini. iya begitu, Tapi ngambang di wastafel. Bukan, agak kayaknya udah transgender deh. Transgender. Itu perempuan apa transgender? I don't know, yang gue tahu ya ada rambutnya sih, kayak bebayang gitu, tapi di belakang ada panci-panci kayak masih tembus gitu, warna apa gambar pancinya masih tembus gitu, tapi jelas Kayak arwah gitu. iya, gue merinding sumpah. Nah terus pas gue udah gitu ya kan, gue ceritain lagi ke orang tua. Ya udah, akhirnya gue kesambet beneran tuh gara-gara kejadian itu. Dan gue nggak lagi nyuci maghrib, posisi keadaan gue lagi Lagi down, hujan juga. hujan, gerimis, pintu belakang nggak ditutup, nggak dikunci, terus gerimis maghrib. Gue lagi datang bulan, kayak udah bener-bener drop banget di situ keadaan gue. Ya udah, gampang banget gue kalau lagi drop, lagi down itu gampang banget, kayak sekelibetan lewat gue langsung ngeliat gitu. Berasa banget. Besok kayaknya dia udah oplas dekat itu. Korea Selatan. Nah terus ada lagi yang setelah gua mandi malam Jumat juga, posisinya malam Jumat lagi datang bulan juga. Terus gue keramas tuh pas azan, Allahu Akbar ya kan. Terus di rumah nggak ada orang. Lu kemana ya? Lu ada gua di depan ruang tamu. Nggak ada, sumpah nggak ada. Gue maranin mama ke Mbak Jangkung. Ya itu ada gua. Ah, lu pergi. Ya intinya gua ada. Udah lahir intinya mau. Iya. Punya gua posisi gue di rumah sendirian. Bapak gue kalau maghrib gue kurang tahu kemana, intinya keluar ya. Bapak gue keluar, mama gue keluar ke rumah tetangga. Gue nggak tahu posisi info gue di mana itu. Gue nggak tahu, benar-benar lupa itu lu di mana, gue nggak tahu. Nah terus itu gue baru selesai mandi, ngunci pintu kan. Oh, kuliah. Iya kuliah, masih kuliah sore. Nah terus itu gue lagi datang bulan, gue abis mandi. Itu kan gue lagi keramas, abis mandi. Emang biasa kan gue kalau misalnya udah selesai pakai baju, gue di depan cermin. Iya, cermin, maksudnya cerminnya itu deket pintu. Nah tempat makeup itu di belakang gue, jadi gue kalau maksudnya gue bisa ngelihat tempat makeup di cermin itu. Nah terus pas gue endus-endusin, kayak gue merhatiin. Mendusin.
ngeh, tapi gue nggak merhatiin tempat make up, tapi emang yang namanya bayangan pasti ngelihat karena kan pantulan cermin. iya pantulan Iya. cermin pasti keliat, biarpun gue nggak merhatiin tapi keliat gitu, nggak tanpa sengaja. Nah terus tiba-tiba gue tahu pas sebelum gue ngambil sisir, gue merhatiin posisi sisir, soalnya kan itu gue niatnya kan ngambil sisir langsung ke cermin kan. Tiba-tiba tuh sisir udah melayang jatuh, tapi gua samperin juga ya, sisirnya gua samperin, yang jatuh gua samperin, gua perhatiin dulu sisir jatuh, tapi tempat sisirnya stand di situ aja gitu loh. Nggak jatuh, jadi tempat sisir nggak jatuh. Kalau emang mau jatuh, ini tempat sisir. Kalau mau jatuh ya sih kan si sisirnya otomatis langsung ngikut berat begitu begitu kan. tempatnya, karena berat Itu kan. enggak, tapi sisirnya itu ngangkat dulu Lumayan. baru jatuh, ngelempar gitu. Kayak ada yang ngambil. Iya, kayak bener, ada yang ngambil. Ada yang ngambil begini, nggak suka sama dia, pengen ngelempar sebenarnya. Untung sih nggak dilempar ke kepala gue ya. Dia tuh kayak cuma nunjukin gue ada di sini gitu, biar lu tahu. Gue langsung seketika pas gue pegang tempat sisir itu kan gue begini ya, bulu kuduk gue itu merinding semua. Terus gue langsung bilang, astagfirullah, ini mah udah nggak benar. Gue langsung Panas. keluar. Wih, panas banget. Nah terus gue langsung keluar tuh, gue buka selokan kunci aja udah kayak gemeter gitulah. Tau kan kalau orang lagi panik cuma gue tahan gimana. Nah terus pas gue samperin mama gue ke tetangga, gue bilang dong, Mak, terus kata mama gue, kenapa sih lu gitu? Kata gue bisik-bisik, Mak, tadi teh habis dilempar sisir tau mah. Lu mah maghrib suka mistis aja kan, Mak. Si mama gue kan suka bilang gitu, lu mah mistis mulu gitu. Ya gue mah nggak bakalan mistis, gue nggak bakalan cerita mistis kalau misalnya gue nggak ngalamin apa yang gue alamin kayak gitu. Nah terus emak gue kayak nggak ngegubris karena emang malam Jumat kan. Nah terus udah keseringan juga gue ngalamin kayak gitu, jadi ya udah be aja. Nah terus pas emak gue mau ngambil ngambil duit, dompetnya di tempat sisir tuh di atasnya, di tempat kotak biru. Emak gue panas tuh, si mama tangannya panas pas ngambil itu. Nah gue di ruang tamu Kak, gue dipanggil sama mama, Tia sini deh gitu. Terus gue jawab, kenapa gitu, lu tadi yang apa maksudnya dilempar sisir di mana? Di sini nih. Si mama nggak ngomong di sininya, bukan. Jadi gue ngomong duluan nih, di sini nih tadi panas banget, terus sekarang juga masih panas kan. Digebrak-gebrak sama mama gue pakai sapu lidi. Hilang tuh, udah nggak panas, padahal kan kamar gue AC kan dingin banget. Pokoknya ini yang temen-temen gue yang nonton video ini, lu tahu dinginnya kamar gue kayak gimana. Nah terus pindah ke boneka bawa AC, itu panas banget padahal di situ dingin banget di situ. Tiba-tiba panas kayak ruangan yang berbeda gitu. Langsung kata digobrak lagi, pindah ke atas AC. Nggak tahu ya kan, pas digobrak lagi kan pintunya dibuka, udah nggak panas. Udah dari situ dia udah kayak, aduh ngapa gua mulu sih gitu yang digangguin, padahal gua habis mandi ya, niat yang namanya lagi head mah nggak kayak mau ngayap juga gitu. Kecuali kalau gua ngayap terus maghrib gua nyanyi di kamar, lu baru gitu ngomelin gua dengan cara lu kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ini gua lagi diem gitu, sering banget diganggu. Kalau udah kalau gua mungkin dia juga tahu karena kan gua kan tinggal serumah sama dia. Jadi dulu tuh kayak gua selesai sholat isya ya Tia, lu lagi cerita apa gitu. Gua agak capek, emang hawa di situ gua capek, puyeng gitu kan ya. Terus kata gue tiduran dulu deh sebentar gitu kan. Gue tiduran sambil posisi masih pakai mukena dan itu di atas sejadah. Dan gak lama di situ gue lagi sambil main handphone, dari atas lemari gue dilempar kapas. tapi kalau lu gue merhatiin kapasnya itu sebelum jatuh keseret dulu. Keseret kata dia, diseret. Ini kan padahal kapas itu jauh gitu. Kan itunya Dilemparnya ke badan dia gitu. Kena enggak sih? Kena kayak dikit doang Iya, gitu. dikit Bukan doang. karena kapas itu kan walaupun masih banyak, itu kapas masih banyak. Walaupun masih banyak, dia kan ringan kan. Kapas itu ringan. Jadi jatuhnya pun kagak jauh gitu. Seandainya dia mau lempar gak jauh kayak sisir. Jadi masih agak ke mana ini kapas, jatuh agak ke sini gitu. Cuman masih agak kena kaki gua gitu. Kata gua, astagfirullahaladzim, apa itu gitu kan ya. Kapas kata dia langsung, demi Allah Kapira, gua ngeliat itu kapas jalan-jalan dari tadi, kata dia gitu kan. Jadi ngegeser terus sampai akhirnya tuh jatuh melempar gua kapas. Dan gua di situ posisi gua langsung kabur
masuk dia jadi nggak kuat, palanya puyeng jadi nangis gitu, bodinya juga nggak kuat. Iya, gue di situ emang kalau misalnya ada apa-apa, jujur kalau gue tuh tipe orang yang lebih gampang. Kalau dia sih nggak sampai kemasukan sensitif dia, tapi kalau udah gak bisa nahan, pasti gue ada something gitu. Maksudnya gini, bukan ada something, pasti gue ngerasa tuh puyeng banget. Kalau saat puyeng gitu gue udah gak bisa tahan, pasti gue nangis kejar, dan itu gue bakal mulai drop, lebih gampang kemasukannya gitu, lebih gampang ngawurnya gitu. Kalau dia alhamdulillah dia tuh lebih kuat daripada gua gitu kan. Kayak gua nggak pernah mau kalau misalnya lu mau nggak kalau ajak ngeliat ini, nggak mau gitu, nggak mau, karena badan gue lebih sensitif, badannya bukannya instingnya. Kalau insting kan dia insting doang kan, sama penglihatan kan. Kalau gue, badan gue kan capek juga, kita nangis ya kan, segala macem. Dan itu pengalaman gue. Dan terus sama ini ada lagi pengalaman bapak gue sama om gue. Ini lebih seru, dia tuh yang dijogrokin pocong. Di mana tuh? Lu tahu waktu yang pas bapak sama om Ilham mau ngejemput gua Jojo, waktu itu engkong gua meninggal, dia mau jemput saudara jauhnya di sini kan. Lu tahu nggak rumah belakang sini masuk rumah Ira, iya, tapi kan masuk gang-gang kecil mulu kan, dia gang-gang kecil. Nah, yang pas pengen ke lapangan 1 kan biasanya kita ngelewatin gang kecil, ini depan pos banget nih, ada pos banget nih. Itu jam berapa tuh, sekitar jam 2 malam apa jam 2, itu jam 2 atau jam setengah 3 malam. Itu bapak gua sama om gua kan naik motor mau nyamperin, kan dasar pos itu lurus banget tempatnya gitu kan, lurus begitu. Itu ada yang cahaya, maksudnya orang pakai baju putih, tapi pada apa namanya, bukan baju putih dress gitu, cuman agak kusem bajunya, cuman kelihatan ke center sama lampu tanah motor. merah. Iya, sama lampu motor, dia penuh tanah merah Kat. Terus di situ seketika motornya mogok, bener, motor bapak gua tuh nggak bisa ngengkel, terus ini nggak bisa nge-starter. Terus giliran sekalinya bisa, itu om gua ketinggalan di belakang. Sangka bapak gua udah naik, gak taunya ketinggalan di belakang. Om gua teriakan, Bang Nanang, tapi bapak gua nggak kedengeran. Akhirnya itu dia kabur, lari. Orang pun yang teriak kan nggak kedengeran. Di situ kan harusnya kan kalau gang itu kan frekuensi suara kan pasti lebih tinggi dong. Iya. Ini nggak ada yang ngedengeran. Dan itu putih tapi penuh kayak tanah merah gitu, kata dia matanya bolong, hancur, mukanya hancur, segala macem. Itu besokannya pada sakit, sama kayak dia seminggu. Om gue itu seminggu lebih nggak kerja karena sakit. Gue nggak tahu itu karena sawan nggak karena apa. Dibikinin air, akhirnya alhamdulillah dia siuman sampai mukanya kuning itu om gue. Iya, terus itu sih pengalaman yang benar-benar dijogrokin, udah bukan sensitif lagi tapi benar-benar ditampakin. Yang gitu. dijogrokin itu sebenarnya sakitnya lebih lama tahu, karena dia itu kayak mengingatnya itu lebih kuat, ngerti gak? Dia langsung gitu, kata bapak gua, mama gua katanya jangan sambil duduk tapi mukanya begini, cuma dia nggak ada, dia hitam ininya, bolong Kayak gua gitu. ininya Kadang hancur sama parah, kuntilanak. terus ya bajunya putih tapi penuh kayak tanah merah gitu, kata om gua, motor seketika itu langsung brek aja mogok itu di situ, ngengkel nggak bisa, sekalinya bisa bapak gua langsung ngancam kemana tahu, om gua ketinggalan, dia lari-larian langsung, teriakan pun nggak kedengar bapak gua. Di jalan itu tuh. Iya, jalan yang gang ini, gang rumah Ira. Di gang itu. Iya kan, harusnya kan kata gue kalau gang itu kan frekuensi suara lebih ini dong. Kalau gang, karena kan kalau semakin sempit frekuensi suara semakin kenceng dong. Dia nggak kedengar bapak gue. Dia gang yang banyak belok dari rumah Ira, belok sampai yang pas pengen ke lapangan 1 tuh kan pasti kita masih lurus juga. Ini di depan ini ada pos nih, dulu ada pos banget nih, pos. Nggak tahu deh masih sekarang apa, masih sampai sekarang masih ada atau kagak itu. Itu yang lebih banyak sih sebenarnya yang dijogrok-jogrokin gitu. Kita banyak cerita, tapi
berhubung waktu, jadi ya udah mungkin kata gue cukup sampai sini. Mungkin lu ada lagi yang dijogrok-jorokin? Gue punya yang Belum pernah. gue buang air di lempar pasir itu. Gue mau buang air malam-malam dilempar pasir dari atas. Oh iya, Si iya. Oh, kalau gua pernah Pernah gue pulang kerja langsung malam-malam Dijogrokkin gak? dilempar pasir. Iya. Kalau lempar pasir iya sering. Pasti kalau dilempar pasir dia iseng doang sih. Enggak, tapi dia nunjukin kalau nih lu biar lu tahu nih gue ada di atas lu nih ngeliatin lu. Iya. Tuh itu. Emang kata teman-teman gue kamar mandi atas gue agak serem gitu. Ya itu gue lagi ngantuk banget ya, gue lagi ngantuk. Itu gue buang air jam 3-an lah ya. Gue tadinya gue mau bangunin mpok gue, tapi hati gue udahlah biarin aja, orang masih rame kan. Pemikiran gue di belakang masih rame ya kan. Tahu lah anak-anak lagi pada main gitar. Nah terus tuh gue mata gue masih sepet, gue nyalain air buat kayak apa penghilang takutkan air keran. Nah terus gue tuh sekali tuh pertama truk kok kayak Tapi bunyi ada pasir. pasir. Tapi ada pasir. Ada di pala gue cuma ngeres debu gitu. Terus tapi pertama enggak gue udahlah gue abaikan gitu. Nah terus kedua truk jatuh lagi kena air tuh, kena air kayak bunyi kan kayak kenceng gitu tung gitu, mungkin kayak batu gede gitu. Pas ketiga berasa langsung ke kepala, waduh gue buru-buru cabok aja kan. Dia sering ya? Gue udah nggak berani ngeliat ke atas ya, gue udah nggak berani ngeliat ke atas karena itu udah ketiga kali gue disiram. Udah ketiga kali gue disiram pasir, itu kan namanya udah peringatan kan buat gue ninggalin kamar mandi. Kayak udahlah gue buru-buru gue buang. Yang penting gue udah nyetor itu udah biarpun sedikit, yang penting gue udah nyetor. Mules gue udah hilang, ya udah gue buru-buru itu aja gue siram, ya udah langsung ke kamar. Ya udah itu sih cerita dari gue. Oke. Dan menurut gua di sini kesimpulannya memang kan kita itu hidup itu berdampingan dengan yang kayak gitu. Bahkan katanya tuh setan itu sebenarnya musuh kita yang paling nyata gitu kan. Ada kehidupan yang nyata, ada kehidupan goib yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi sendiri. pernah yang ada nyamar jadi bapak itu loh, yang mati lampu nyamar jadi bapak keluar dari kamar, terus arah kamar mandi lagi mati lampu rata. Oh iya, itu gua pernah. Itu nyaru jadi bapak gue, taunya bukan bapak gue, itu jin keluar dari kamar taunya. Pas dibuka bapak lagi tidur kan? Iya. Lagi tidur. Itu, Lah berarti itu yang bawa, tadi bawa kentang. Waktu itu bawa kentang. itu genderuwo berarti. Iya. Itu bawa benar-benar bawa kentang itu kata gua. Disautin gak nengok-nengok, tapi hitam gelap banget. Tapi nyaru emang nyaru badan bapak gua ya kan, jalan nyata. Tapi dipanggilin gak nengok-nengok. Biasa tuh kalau dipanggil nengok pasti. Enggak, Pas pas bapak dibuka. gua ada. Gua habis itu gua manggil pak, nggak taunya bukan bapak gua. Ke kamar mandi kita tengok kagak ada, nggak Berarti taunya dia nyaranya kamar di ada. atas. Gua situ, jadi gua jujur gua merinding juga nih. Merinding gua dari Ya, tadi. yaudah, pokoknya intinya mah kita itu hidup itu ada yang goib dan ada yang nyata. Kita di sini saling menghargai aja. Mereka melihat kita, ya kan. Kita juga jadi gini loh, ada manusia sebagian yang bisa ngelihat gitu kan, tapi nggak semua manusia bisa ngelihat mereka gitu kan. Cuman kalau menurut orang tua gue, saatnya mereka dilihat sama manusia itu saat mereka lagi apes gitu, saat mereka lagi apes. Jadi ya kita jangan saling mengganggu. Kalau emang mau berdampingan ya silakan berdampingan, tapi nggak boleh ganggu. Pasti di setiap manapun menurut gue ada, di setiap manapun, maupun itu rumah sering diajiin, sering disolatin gitu, pasti ada penunggunya, karena kan mereka itu hidup lebih lama daripada manusia. Memang sebenarnya kan mereka hidup lebih lama di bumi kan daripada manusia kan. Yang penting kita sama-sama nggak mengganggu, dan kalian juga jangan mengganggu. Kita sama-sama makhluk Allah, menurut gua ya, kita sama-sama makhluk Allah, dan suatu saat kita juga bakalan sirna dari dunia ini. Cuman kan mereka umur lebih panjang. Dan yang ketika menyerupai itu katanya sih itu sih cuman kayak hodam begitu doang kan, orang yang udah meninggal gitu. Itu cuman kerjaan maaf ya, setan jahil doang yang menyerupai dia selama hidupnya. Padahal katanya sih itu kita kagak keliru. ada. Iya, itu yang bikin kita keliru dan was-was. Itu katanya sebenarnya sih nggak ada.
Oke, cukup sampai di sini sharing-sharing kita tentang horornya. Mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa nambahin di komen. Terusnya mungkin nanti kita bakalan bikin di part selanjutnya. Kalau kalian mau cerita-cerita juga, oh kak, gua ada gini loh, kak ada gini, ceritain aja. Nggak apa-apa, nanti kan bisa kita saling baca, saling segala macam. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.